Penerapan model simulasi tentang pembelajaran siklus air untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Abstrak. Daur air ialah salah satu mata pelajaran yang disampaikan di sekolah dasar. Materi yang disampaikan berupa pengertian daur air, penjelasan tahapan siklus air, kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya daerah peresapan, dan penjelasan dari cara menghemat air. Namun, beberapa siswa kurang memahami materi yang disampaikan dan kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan media pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan inovasi baru bagi sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan sistem konservatif, yaitu dengan pengajaran berbasis animasi, di mana dalam pengajaran guru lebih mudah mengajar siswanya dengan metode ini, sehingga siswa lebih bisa menyerap pelajaran dan meningkatkan nilai pelajarannya. Di dalam penulisan media pembelajaran melalui film animasi ini akan disampaikan inovasi baru cara sederhana belajar mudah siswa SD supaya diharapkan dapat meningkatkan nilai pelajaran siswa. Pembelajaran interaktif yang dibuat dengan software CorelDRAW S6, Adobe Flash CS4, Adobe Premiere Pro CC 2015, beserta teori film animasi. Cara pembuatan film animasi ini. Kata kunci pembelajaran film animasi. Pendahuluan. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan kehidupan manusia. Berbagai macam kegiatan manusia yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan tenaga mereka, kini digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Bidang pendidikan yang juga merasakan adanya manfaat yang luar biasa dari adanya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Berbagai model pembelajaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, seperti misalnya dengan melakukan pembelajaran dengan bantuan proyektor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, fungsi komunikasi data pada bagian ini adalah untuk membantu proses pembelajaran agar bisa berlangsung dengan baik dan mempermudah siswa didik untuk memahami tentang materi ajar yang sedang dipelajari. Pembelajaran dengan menggunakan animasi komputer memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara edukatif dan interaktif. Untuk itulah, dalam pemanfaatan multimedia untuk pembelajaran animasi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjadikan sebuah aplikasi pembelajaran semakin menarik. Software untuk menambah animasi telah banyak tersedia. Pemanfaatannya merupakan suatu hal yang harus digunakan secara tepat. Film animasi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjembatani pembelajaran agar lebih menarik dan memberikan nuansa lingkungan yang baru bagi siswa. Pentingnya media hadir dalam pembelajaran merupakan alternatif untuk memunculkan rangsangan, keaktifan keterampilan yang baru bagi siswa dan mengetahui bentuk nyata terhadap aplikasi pembelajaran. Sadiman 1990 menyatakan bahwasanya pemanfaatan media pembelajaran terbagi dua pola, yaitu pola pemanfaatan yang pertama adalah pemanfaatan media dalam situasi kelas. Dalam tatanan atau setting ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Pola pemanfaatan kedua yaitu pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas. Pola kedua dimaksudkan memperkuat posisi media sebagai sumber belajar.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas 5, guru membenarkan bahwa penyampaian materi daur air ini, khususnya di proses siklus air, cukup sulit dikarenakan beberapa anak belum paham terhadap tahapan yang terjadi pada siklus air. Sulitnya penyampaian materi tersebut disebabkan oleh faktor seperti guru tidak menggunakan media pembelajaran yang ada dengan baik. Padahal, penyampaian materi media pembelajaran film animasi ini sudah banyak contohnya, terutama di aplikasi YouTube. Namun, yang sangat disayangkan, penganimasian di YouTube kebanyakan sama sekali tidak menarik. Bahkan masih saja materinya sulit dipahami, terutama untuk anak kelas 5 sekolah dasar. Materi yang rumit ataupun siswa yang sulit berkonsentrasi menyebabkan ketidakseimbangan saat terjadinya proses belajar mengajar. Dengan pengalaman menonton film animasi ini pula, siswa akan mengetahui proses dari siklus air dan anak dapat menyimpulkan sendiri materi yang dipelajari. Rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat film animasi sebagai media pembelajaran tersebut sehingga mudah dipahami oleh siswa dan memaksimalkan fasilitas mengajar yang ada dengan baik. 2. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai media komunikasi dan menyampaikan pelajaran melalui film animasi agar siswa dapat dengan mudah menangkap pelajaran yang ditampilkan lewat film tersebut. Tinjauan pustaka animasi. Animasi adalah suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Suatu benda mati diberikan dorongan kekuatan, semangat, dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak atau hanya berkesan hidup. Fungsi animasi: menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras, mempermudah penggambaran dari suatu materi. Media ilmu pengetahuan, animasi memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan sesuatu yang rumit hanya dengan gambar atau kata-kata. Dengan kemampuan ini, maka animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata. Dengan cara melakukan visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Selain itu, animasi sebagai media ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai perangkat bahan ajar yang siap kapan saja untuk mengajar materi yang telah dianimasikan. Media pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Menurut Faktur Rahman 2015, media pembelajaran interaktif merupakan sistem media penyampaian yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada siswa, yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Media pembelajaran merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, sehingga akan banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari pemakaian media pembelajaran. Salah satu manfaatnya adalah memberikan penjelasan yang lebih konkret karena materi disajikan dengan logis dan jelas, baik media pembelajaran berupa gambar, foto, miniatur, video, film, CD interaktif, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Azhar Arsyad pada tahun 2009, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Metode penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa metode penelitian yang digunakan, diantaranya
Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap bentuk film animasi yang mempunyai ciri yang sama. Metode wawancara. Penulis melakukan penelitian dengan bertanya kepada pihak yang terkait, terutama kepada kepala sekolah dan wali kelas, dengan pertanyaan-pertanyaan seputar metode yang digunakan untuk memberikan materi daur air atau hidrologi, serta untuk mengetahui pendapat kepala sekolah dan wali kelas tentang media animasi untuk membantu siswa dalam belajar. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Metode studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan buku-buku tentang multimedia atau film animasi atau literatur yang diperoleh di internet. Hasil dan pembahasan. Merancang konsep. Merancang konsep merupakan tahapan dasar dalam proses pembuatan film animasi ini. Adanya referensi video dari film animasi dan juga dari pengamatan penulis tentang media pembelajaran yang kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga menciptakan beberapa konsep karakter dalam film animasi ini. Tahapan ini merupakan tahapan dasar dalam perancangan pembuatan film animasi 2 dimensi. Dalam hal ini penulis mengambil konsep animasi yang menggunakan satu karakter utama dan karakter-karakter pembantu lainnya, sehingga penikmat bisa lebih menikmati konsep dari film animasi yang akan dibuat. Film ini disajikan dalam durasi 12 menit dengan menceritakan sebuah cerita tentang proses dari siklus air dan tahapan-tahapan yang terjadi. Pembuatan storyboard. Storyboard merupakan serangkaian sketsa atau gambar kartun dibuat di bentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu aturan atau alur cerita elemen-elemen yang dapat diusulkan untuk aplikasi multimedia. Berikut merupakan storyboard dalam pembuatan film animasi. Pada scan pertama, terdapat gambar seperti berikut. Di luar rumah, cuaca sedang hujan disertai angin. Kemudian, pemandangan cuaca hujan dari dalam rumah melalui jendela. Scan kedua, kemudian di sisi gambar di bagian dinding terdapat banyak gambar dan poster-poster. Di scan ketiga, gambar yang tadinya diam setelah disapa menjadi bergerak dan hidup. Bahkan unsur-unsur di dalam gambar daur air tersebut memiliki ekspresi. Scan keempat, setelah itu hadir karakter dari elemen penting dari daur air, yaitu air. Scan kelima, karakter air tersebut membantu untuk menyimak video yang akan diputar dan karakter ini akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi dalam video tersebut. Scan ke-6, video akan tergantikan dengan video tentang tindakan penghematan air. Scan ke-7, karakter yang tadinya hidup akan kembali menjadi gambar. Scan ke-8, background kemudian kembali berpindah ke jendela namun cuaca sudah kembali cerah. Pengujian film. Pada tahapan pengujian film animasi ini, penulis menguji proyek yang telah rendering supaya sesuai rencana dan tujuan dari film itu sendiri. Scan pertama, penulis merencanakan pada urutan pertama dengan keadaan di luar rumah sedang hujan dan dianimasikan dengan air yang turun dari langit. Kemudian urutan 2 dengan keadaan di dalam dengan menatap ke jendela. Scan kedua, penulis merencanakan dengan keadaan di dalam kamar dengan sisi bagian dinding kamar yang dipenuhi poster dan gambar. Scan ketiga,
Penulis merencanakan dengan gambar yang tadinya diam, kemudian dianimasikan bergerak dan memiliki ekspresi. Scan keempat, penulis merencanakan dengan latar gambar yang sama seperti scan 3. Namun, penulis menambahkan karakter air di dalamnya agar membuat animasi semakin menarik. Scan kelima, penulis merencanakan masih dengan karakter yang sama, namun latarnya berganti dengan video kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya lahan resapan air. Scan 6, penulis merencanakan masih dengan karakter yang sama, namun latar belakangnya adalah video dengan penghematan air. Scan ketujuh, penulis merencanakan dengan gambar yang tadinya dianimasikan bergerak kembali menjadi gambar semula. Scan 8, pada scan terakhir, penulis merencanakan dengan keadaan di dalam kamar dengan keadaan cuaca yang cerah. Pengujian film. Proyek film Daur Air ini bertujuan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar pada materi daur air atau hidrologi. Pengujian film yang dilakukan seperti pada gambar 10 di bawah ini. Selanjutnya, dibandingkan dengan film yang diambil dari YouTube, untuk memastikan bahwa film yang dibuat oleh penulis lebih membantu guru dalam menyampaikan materi daur air atau hidrologi. Perbandingan pertama yaitu diputar film yang diambil dari YouTube, kemudian dilanjutkan dengan film kedua dalam penelitian ini. Kesimpulan, hasil dari implementasi pembuatan pembelajaran melalui film animasi ini mampu meningkatkan nilai siswa serta meningkatkan minat belajar siswa dikarenakan cara belajarnya yang tidak membosankan, bahkan cenderung menyenangkan, membuat siswa mampu menerima pelajaran yang dijelaskan. Saran. Adapun saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan pengembangan film animasi yang akan datang sebagai berikut. 1. Perlu adanya pengembangan pada desain tampilan animasi agar lebih menarik. 2. Perlu adanya pengembangan pada tahapan yang terjadi di setiap scan-nya. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.